Ya, ya. Nah. Itu aku dengar kemarin itu kebetulan saya di taklim juga di Almanak, itu kata Ustaz Sobri, namanya sama-sama saya juga Pak, itu ada pintu surga itu kan ada beberapa, ada 7 dan ada berapa, itu harus kita kejar gitu, untuk masuk surga itu. Dari keseluruhan rangkaian yang kita bahas tadi kan tujuannya kan surga dan neraka, apa namanya, Buya. Kita kan nggak mau juga kalau masuk neraka, apa namanya, ya panas susah gitu. Nah, kalau macam saya ini itu nggak bakalan masuk surga ini karena saya nggak bisa nahan, apa namanya, puasa itu nggak bisa ini Pak, apa, karena saya orangnya suka makan, hobi makan, kata Pak Ustadz Sobri. Saya pikir benar juga, sama kayak saya juga. Nah itu maksudnya dikejar ini Buya ya, dan beberapa pintu surga ini itu kayak macam mana gitu Pak Ustadz itu, yang dimaksud itu begitu Buya ya. Jadi surga itu ada berapa pintu ya. Nah jadi kita disuruh untuk memasuki salah satu pintu, kita mengejar pintu yang mana. Kalau kita yang pilih, Pak, kita belum pernah ke sana, takutnya kita salah pilih nanti ya. Nah jadi saya kira ya kita potong kompas saja lah, nyerah aja lah sama Allah. Nah, nanti Allah yang menunjukkan tuh masuk ke situ, kata Allah. Kalau kita yang ngejarnya nggak kekejar Pak, kita mau beli surga nggak kebeli, nggak ada. Nah jadi caranya gimana, potong kompas saja, nggak usah dikejar pintu surga itu, enggak. Yang perlu dikejar itu ketemu Allahnya dulu, udah nyerah aja lah sama Allah. Nah nanti Allah akan tunjukkan, Pak Sobri masuk di situ kamu, aman kita, udah ditunjukkan di situ, nanti diantarkan sama bidadari nanti. Nah, yang antar bidadari, yang nyambut bidadari. Nah, cuman masalahnya, ya kalau Pak Sobri yang berangkat, kalau ibu-ibu yang berangkat, bidadaranya mana nih? Nah, di surga itu nggak ada bidadara, ya ada bidadari. Nah, kenapa nggak ada bidadara, Pak? Di surga ada bidadari, tapi nggak ada bidadara. Nggak tahu. Ya kenapa? Karena puncak kebahagiaan laki-laki itu perempuan, maka disodorkan bidadari. Iya, makanya tidak, orang-orang yang punya duit banyak, biarlah uangnya banyak habis, yang penting dapat bidadari, dapat yang muda. Gitu kan? Yang banyak habis ya. Ya, maharnya aja 100 miliar gitu. Nggak masalah karena masih muda. Tapi kenapa bidadara nggak ada? Karena puncak kebahagiaan perempuan bukan pada laki-laki, Pak. Pada duit. Iya. Iya. Nggak apa-apa yang tua-tua, yang penting duitnya banyak. Itu sebagian, mungkin nggak semua. Yumtahanul mar'atu bidzahab wa yumtahanur rajulu binisabi mir'ati. Jadi perempuan diuji dengan duit, laki-laki diuji dengan perempuan. Di dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbarui iman dengan cara banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu perlu kita amalkan dan perlu kita pahami. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan
Man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bimaqtadaha qala Allah ta'ala kadzabta ya abdi lima taqulu ma la taf'alu. Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah walam ya'mal bimuqtadaha, sedangkan dia tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kalimat itu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, kadzabta ya abdi, kau pembohong wahai hambaku. Lima taqulu ma taf'alu, kenapa kamu mengatakan yang tahu kamu tidak berbuat. Nah, ini kita coba untuk memahami ini. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah walam ya'mal bimuqtadaha, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah sedangkan dia tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kalimat itu, maka Allah mengatakan kepadanya, kadzabta ya abdi, kamu pembohong wahai hambaku. Nah, masalahnya apa sebenarnya yang dikehendaki dari kalimat ini? Kalau kalimatnya kan sudah jelas, kalimat yang singkat, la ilaha illallah. Tapi kalimat yang singkat ini dijelaskan oleh Nabi SAW, ini kalimat teragung di dunia. Dari kalimat yang keluar dari lisan hamba, yang teragung adalah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang teragung kusampaikan dan disampaikan oleh rasul-rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Dan bahkan kalimat la ilaha illallah ini menjadi kunci pembuka pintu surga. Tidak mungkin akan masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci pembuka surga. Kalau bicara masalah pahala, dijelaskan dalam hadis, andaikan bumi dan langit serta isinya diletakkan di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan pula di piring timbangannya yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Begitu agung dan mulianya kalimat ini. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak memahami maksudnya sehingga kita mengabaikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dikehendaki dari kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid. Yang dikehendaki adalah bagaimana kita duduk di tauhid. Bagaimana caranya supaya kita bisa duduk di tauhid? Tentu kita pahami maksudnya. Apa yang dikehendaki oleh kalimat ini. Pertama kita lihat dari sudut pengertian syariatnya. Dari sudut pengertian syariat, ya kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang teragung dan dia merupakan kalimat yang gampang diamalkan. Nah, bagaimana cara pengamalannya dilihat dari sudut pandangan tarekat. Kita sedang pelajari cara pengamalan kalimat ini. Mulai dari tarikannya dari bawah pusat sampai ke ubun, kemudian kita bawa ke bahu yang kanan dan dipukulkan dengan kuat ke hati salubari. Nah, dengan metode itu dapat dikatakan membersihkan latifah 7 sekaligus.
Karena tarikan dari bawah pusat sampai ke gunung pun sudah melintasi latifah akwa dengan latifah nafsu latifah. Masuk ke ubun itu sudah juga ya memahami atau masuk ke latifah yang ketujuh. Itu ya kulo jasad. Kemudian ketika dibawa ke arah kanan yang melintasi dua latifah, latifah khafi dan latifah ruh, itu sudah dua latifah lagi yang terlewatkan atau terbersihkan. Begitu dibawa ke bawah yang kiri, dia melintasi dua latifah lagi, yaitu latifah sirri dan latifah khafi. Dengan kita memahami makna yang terkandung di dalam kalimat itu mengisi latifah yang ketujuh tadi. Jadi sekali ucap itu sudah sekaligus kita membersihkan 7 macam latifah. Di mana dalam latifah itu ada sifat-sifat yang tercela. Makanya kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah secara ikhlas yang sempurna, khalisan mukhlisan. Jadi dia membersihkan dan dibersihkan. Membersihkan karena kita mengucap itu sekaligus membersihkan lain petunjuk. Dibersihkan karena kita mengamalkannya telah menerima talqin dzikir dari ya sahibut talqin. Jadi artinya bukan mengamalkan dengan membaca buku atau mengamalkan dengan ceramah, tetapi kita mengamalkan melalui talqin dzikir dari sahibut talqin. Itu namanya kita dibersihkan. Karena pada saat talqin itu secara sederhana belajar zikir, tetapi secara hakikatnya membersihkan ya qalbu kita, membersihkan hati kita, dan mempertahankan rohaniah kita selaku murid kepada rohaniah guru-guru kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ke dalam tarekat. Nah, karenanya di dalam pelaksanaan amalia kita melaksanakan amal ya, badan kita itu bergerak. Jadi bukan hanya mulut kita yang mengucap kalimatnya, tetapi badan juga ikut bergerak. Kenapa harus bergerak? Karena ini mengisyaratkan bahasa. Maka kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu dengan menggunakan dua bahasa. Pertama dengan bahasa lisan dan yang kedua dengan bahasa tubuh. Nah, dengan kita mengucap kalimat la ilaha illallah itu bahasa lisan. Tapi dengan kita memahamikannya itu dengan bahasa tubuh. Jadi kita mengamalkan tidak boleh tubuhnya diam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi enggak dimahkamkan. Nah, tidak, tubuhnya tidak bicara. Ya, yang mestinya digerakkan. La ilaha illallah. Dengan memahkamkan la ilaha illallah. Bergerak tubuhnya. Ya. Banyak yang saya perhatikan itu hanya mulutnya saja yang ngomong, tapi tubuhnya diam. Jadi hanya satu bahasa. Mestinya pakai dua bahasa. Bahasa lisan dan bahasa tubuh. Mengapa sampai harus menggunakan dua bahasa? Dan artinya lisan kita harus mengucapkan dengan tubuh yang bergerak. Kira-kira maksudnya apa? Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita tuju ini kan sebenarnya bagaimana kita duduk di tauhid tadi. Ucapan ya yang kalau kita berucap kan ada suara. Kalau ada suara tentu didengar. Kan begitu. Jadi dua
sifat yang muncul di sini, kalam dan sama. Jadi kalau kita bicara, kita ada suara didengar. Jadi dengan kita mengucap dengan bahasa lisan, itu kita menempatkan dua sifat. Pertama sifat kalam, dan yang kedua sifat sama. Itu satu. Nah, yang kedua, ketika kita menggerakkan tubuh kita, ya, ketika kita punya kemauan untuk bergerak, itu sudah menempati sifat iradat. Ketika ada kemampuan kita menggerakkan tubuh kita, ada kemampuan, ada kekuatan, menempati sifat qudrat. Ada dua sifat kan, iradat dan qudrat. Lalu kemudian ketika kita menggerakkan tubuh kita, kan terlihat tubuh kita, kelihatan. Maka disitulah kita menggunakan suhud atau pandang. Maka kita menempatkan sifat basar. Ya, ada sifat basar. Jadi jelas lengkaplah di situ. Ketika kita mengucapkan ada sifat sama, ada sifat kalam. Ketika kita menggerakkan ada sifat iradat, ada sifat qudrat, ada sifat basar. Dan itu semua tidak akan mampu kita gerakkan tanpa hayat. Maka berarti ada sifat hayat yang kita pahamkan di dalam hati kita. Jadi lengkaplah 7 sifat. Jadi kita menggerakkan tubuh kita, ada sifat iradat, ada sifat qudrat, ada sifat basar, kemudian ada hayatnya di situ. Ada 4 sifat. Tetapi begitu kita mengucapkan ada sifat kalam, ada sifat sama. Jadi ketujuh sifat atau yang kita sebut sifat ma'ani itu kita kaitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Apa yang dimaksud la ilaha illallah? La hayyun illallah. Itu udah penyerahan lah itu. Tidak ada yang kita rasakan, tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah. Lalu kita katakanlah kita mengatakan dengan lisan kita la ilaha illallah, namanya kalam. Nah, ketika kita kaitkan dengan kalimat itu la mutakallimun illallah. Nah, ketika kita dengar suara kita mengucap la ilaha illallah, maka berarti la sami'un illallah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Bukan kita yang mendengar, tapi Allah lah yang mendengar. Nah, begitu juga ketika kita menggerakkan tubuh kita, ada kemauan kita untuk menggerakkan tubuh, maka masuklah di situ la ilaha illallah, la muridun illallah. Nah, ada kemampuan kita untuk bergerak, kemampuan itu artinya qudrat, qadirun. La ilaha illallah artinya apa? La qadirun illallah. Lalu kita lihat tubuh kita ini bergerak, yang melihat itu basar. Maka masuklah la ilaha illallah, la basirun illallah. Nah, jadi sifat 7 ini sudah sekaligus terbawa. Maka itu harus tertanam ke hati kita ketika mengucap la ilaha illallah itu la hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, kalau hanya sekedar mengucap kalimatnya saja tapi tidak berisi, berarti kita belum mampu untuk duduk di tauhidnya. Maka ketika kita mengucap kalimat la ilaha itu harus kita sertakan dengan hakikat dari kalimat itu.
Sehingga betul-betul kita merasakan ketiadaan diri kita. Jadi tidak lagi merasakan kalau kita ini ada, yang ada hanya Allah. Nah, bagaimana mungkin kita akan duduk di tauhid itu kalau kita masih merasakan adanya diri kita? Ya. Maka beberapa waktu yang lalu yang kita kaji, gitu ya, ikan itu walaupun dia hidup di air asin, dia tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Jadi walaupun bertahun-tahun ikan itu hidup di laut, yang notabene-nya air asin, dia tidak akan terkontaminasi. Artinya asinnya nggak akan masuk ke ikan. Asin air laut itu nggak bisa masuk ke daging ikan. Kenapa? Karena ikannya masih hidup. Tapi kalau ikannya sudah mati, nah barulah asinnya air laut bisa masuk. Nah, apa yang kita pahami dalam kajian hakikat ini? Kalau kita masih merasa ada, maka kita tidak mungkin akan menyatakan adanya Allah. Nah, kita bisa menyatakan adanya Allah ketika kita sudah tiada. Makanya kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Kamu matikan dirimu dulu, ya sebelum kamu mati. Meniadakan diri kita terlebih dahulu, barulah kita bisa menyatakan adanya Allah. Selagi kita masih merasa ada, kita tidak akan mungkin menyatakan adanya Allah. Kenapa? Karena berbenturan. Ya. Kita ingin menyatakan bahwa Allah lah yang melihat, tapi kita juga masih merasa kita melihat. Nah, masih dua dalam pemahaman keyakinan. Berarti masih syirik itulah. Belum bisa duduk kita di tauhid, belum bisa menyatakan adanya Allah kalau kita masih merasa ada. Nah, begitu juga kita ingin menyatakan misalnya yang tahu, Allah itu maha tahu, tapi kita merasa kita juga tahu. Nah, dua yang tahu masih berbenturan. Makanya tidak mungkin kita bisa menyatakan adanya Allah kalau kita masih merasa ada. Oleh karena itulah kalimat ini perlu kita pahami, kalimat peniadaan. Meniadakan segala yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Maka kalimatnya la ilaha illallah. Maka saya bilang kalau dikaitkan kepada sifat ma'ani tadi yang kita tampilkan dalam ucapan dan perbuatan, masuklah di situ. La ilaha illallah artinya apa? La alimun illallah. La ilaha illallah, la hayyun illallah. La ilaha illallah, la muridun illallah. La ilaha illallah, la qadirun illallah. La ilaha illallah, la sami'un illallah. La ilaha la basirun illallah. La ilaha illallah, la mutakallimun illallah. Nah, baru kita bisa duduk di situ. Makanya isyaratnya digerakkan tadi. Ya, jadi kalau ucapan menghimpun sifat kalam dan sifat sama. Nah, sedangkan bergeraknya tubuh kita menghimpun sifat iradat, sifat kodrat, sifat basor, sifat hayat, dan sifat ilmu. Tahu. Nah, makanya diisyaratkan kalau kita pengamalannya mesti digerakkan. Tapi kita ini yang saya perhatikan itu kadang-kadang malas bergerak. Nah, kalau tubuhnya tidak bergerak, hanya mulutnya saja yang berucap, itu banyak mudaratnya apa? Ya, mudaratnya apa? Yang pertama bisa jadi tidak tartil, ya, karena tidak menempatkan makomnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kawan menempatkan makom. La ilaha illallah. Kan nggak mungkin akan kalau metodenya sama, pasti dia tartil. Karena metodenya sama. La ilaha illallah. Tapi kalau metodenya nggak sama, bisa jadi ada
nggak tartil. Karena kawan menempatkan makomnya dengan cara yang lambat, tapi kawan yang sebelah tidak menempatkan makomnya sehingga mulutnya tidak bisa direm. La ilah, la ilah. Nah ini yang kadang terjadi, imamnya masih gigi 1, di belakang sudah gigi 3. Ini susah ya. Iya kan? Ya kenapa? Karena itu tadi metodenya nggak sama. Tapi kalau metodenya sama, itu tartil. Walaupun lama kita berzikirnya tetap tartil. Itu dilihat dari segi pemahaman kenapa harus bergerak tubuh kita. Lalu apa manfaatnya? Apa tujuan daripada kita zikir ini? Paling tidak ada 3. Ya. Yang pertama, dengan kalimat la ilallah itu untuk menghapus dosa. Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang mengucap la ilallah sebanyak 70.000 kali, maka dia lepas dari api neraka. Nah, kalau sudah lepas api neraka, berarti kan sudah aman. Nah, ya, sudah mantap lah itu ya. Apalagi bukan hanya lepas dari api neraka, Pak. Disambut pula sama bidadari. Nah, ada. Itu jadi artinya menghapus dosa. Jadi walaupun kita datang menghadap Allah dengan membawa dosa yang banyak, tetapi kalau Allah sudah ampunkan dosanya, dianggap sudah nggak ada dosa lagi. Nah, makanya kata Allah, kalau kamu datang menghadap aku dengan membawa amalmu, nanti aku timbang amalmu itu. Berapa berat amal baik sama amal buruk. Kalau kita menghadap Allah dengan membawa amal, ya Allah, amal saya banyak, ya Allah. Tunggu dulu, nanti saya timbang dulu. Benar nggak mana yang baik dan buruk, mana yang banyak nih? Akan dihisap. Nah, tapi kalau kita datang menghadap Allah, gitu ya, dengan mengandalkan bahwa kita punya ilmu, tunggu dulu, nanti aku lihat dulu ilmumu itu diamalkan apa tidak. Seberapa banyak pengetahuan yang sudah kau amalkan. Kalau kau datang menghadap Allah dengan mengandalkan bahwa kau sudah ma'rifat, saya akan hujah dulu, saya akan tes dulu, benar nggak sejauh mana kau mengenal aku. Tapi kalau kau datang menghadap aku dengan aku, itu urusanku, kata Allah. Jadi kalau kita menghadap Allah, merasakan diri kita sudah tiada, kita datang dengan menghadap Allah, hanya dengan Allah, nah itu urusanku, kata Allah. Ya. Artinya apa? Walaupun dosanya banyak, tapi kalau Allah sudah ridho, aman, Pak. Tapi kalau kita datang membawa amal kita, ya saya banyak sholatnya, saya banyak zikirnya, saya banyak bersedekahnya. Nah ini akan dihisap. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita mengandalkan amalan kita. Makanya yang paling utama itu apa? Menghilangkan apa yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. La ilaha illallah. Dululah di situ. Itu pertama. Jadi Bapak Ibu, jadi kalimat dengan kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu untuk menghapus dosa. Nah, banyak-banyak kita berzikir atau menyebut kalimat la ilaha illallah itu. Yang kedua, dengan kita berzikir kalimat la ilaha illallah itu menyembuhkan penyakit. Nah, penyakit terutama penyakit batin hati, iri, dengki, hasud, merasa kita paling benar, merasa kita paling hebat, merasa kita berilmu, itu penyakit semua itu. Nah, penyakit yang paling parah itu adalah syirik. Nah, kita merasa kita yang puasa, merasa kita yang tahu, nah itu masih syirik. Maka kalimat la ilaha itu menyembuhkan penyakit yang ada di hati kita. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi
zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati, itu adalah zikir kepada Allah. Sedangkan dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Menyembuhkan penyakit. Jadi kalau kita sudah lama berzikir, amalkan zikir, nah kita cek diri kita sendiri, Pak. Gak usah nanya sama orang lain, tanya ke diri sendiri. Kita sudah lama beragama Islam, kita sudah banyak melaksanakan ibadah, kita sudah melaksanakan zikir. Nah, kira-kira masih ada nggak penyakit di hati kita? Iri, dengki, merasa paling baik, merasa paling benar. Nah, kalau masih bersarang itu, nah, tingkatkan zikirnya. Ya. Kalau sudah bersih, ya nggak ada lagi kita penyakit iri, dengki, hasut itu. Merasa paling benar, merasa paling hebat, itu nggak ada lagi. Nah, makanya kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Tapi begini, Buya, saya sudah mengamalkan zikir, sudah melaksanakan ibadah, tapi ada masalah sedikit, nggak tenang hatinya. Nah, kita coba cek. Ya. Misalnya ada orang ya berkata kepada kita, Bapak ini tolol, Bapak ini miskin. Nah, kira-kira kalau ada orang ngomong begitu sama kita, kira-kira tersinggung apa tidak? Pasti itu ya, tersinggung. Bisa-bisa golok. Nah, apa yang bisa kita pahami? Kenapa kita tersinggung? Kalau orang katakan sama kita, Bapak ini tolol. Nah, tersinggung kita. Kenapa kita tersinggung? Harga diri. Berapa harga diri? Nggak kebeli sama orang. Berapa rupiah harga diri? Ya, karena kenapa kita tersinggung? Kita tidak ingat Allah. Yang kita ingat diri kita. Kita ingat diri kita ini pintar. Dibilang orang bodoh. Nah, tersinggung kan? Berarti kita nggak ingat Allah kan ya? Yang diingat hanya dirinya. Kalau dia ingat Allah, tentu nggak akan tersinggung dia. Bapak ini tolol. Iya, alhamdulillah. Kamu sudah tahu saya tolol. Kenapa? Karena kita tahu yang pintar itu Allah. Ingat kita sama Allah. Oh, Bapak ini miskin. Nah, tersinggung kita. Kenapa tersinggung? Karena yang kita rasakan, yang kita ingat, kita ini kaya. Ada mobil, rumahnya bagus, duitnya banyak. Dibilang orang miskin, tersinggung. Itu tandanya kita tidak ingat Allah. Yang kita ingat diri kita sendiri. Nah, makanya nggak tenang. Coba ingat Allah, pasti tenang. Bapak ini miskin, alhamdulillah kamu tahu saya miskin. Yang kaya itu Allah. Nah, maka timbul ketenangan. Ya. Walaupun kadang-kadang nggak bertahan lama. Kalau sudah 2 kali diulangnya muncul lagi. Ya, kalau pertamanya masih tenang itu, alhamdulillah. Diulangnya lagi 2-3 kali, nah bocor. Nah ini belum bisa bertahan lama. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi artinya ingat Allah itu membuat hati kita tenang. Ingat itu bukan berarti kita harus mengucapkan. Zikir itu kan ya ada tahapan. Kalau dalam konteks syariat ya ucapan. La ilallah. Maka disebut itu zikir syariat karena masih ada ucapan, ada suara didengar. Makanya disebut ucapan zikir syariat. Karena yang namanya syariat itu ucapan dan perbuatan. Tetapi ada masanya zikir itu masuk ke tingkat kesadaran. Ya, jadi ada ucapan, ada yang diingat,
ada yang dirasa, nah ada yang disadari. Dirasa itu kesadaran itu sebenarnya kesadaran tingkat tinggi, ya, kesadaran kita. Nah, ada kita ucap, tapi belum tentu kita bisa menyadari. Kita sudah mengucap la ilaha illallah, tapi kita tidak bisa menyadari kalau yang kuasa itu Allah. Gitu. Makanya ya berzikir ini ada zikir di tingkat syariat, ada zikir di tingkat tarekat, ada zikir di tingkat hakikat, ada zikir di tingkat ma'rifat. Kalau di tingkat syariat berkisar ucapan dan perbuatan. Kalau di tingkat tarekat ingat hati kepada Allah. Kalau di tingkat hakikat dirasa. Nah, jadi mainnya itu bukan saja ingat tapi dirasa. Itu di tingkat hakikat. Makanya ya ketika kita sholat, merasa kita yang sholat atau bukan. Jadi bukan hanya mengingat, tetapi merasa. Kalau masih merasa kita yang sholat, nah itu belum lain. Masih di bawah itulah. Nah ketika kesadaran kita sudah tinggi, tidak lagi merasakan bahwa kita yang punya kemampuan untuk berdiri. Kita tidak lagi merasakan bahwa kitalah yang tahu. Tidak lagi kita merasakan bahwa kitalah yang kuasa atau yang melihat, yang mendengar. Itu kesadaran itu masuk ke dalam sehingga timbullah yang berdiri itu kuasanya Allah. Yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang tahu Allah. Nah, tidak lagi merasakan diri kita itu bahwa kita yang punya kemampuan tadi. Itu sudah masuk kepada rasa. Maka timbullah al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah ya dia itulah. Ya. Kalau masih merasa kita yang menyembah, ya masih ada dua, Pak. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ini nggak ada sembah menyembah lagi kalau sudah masuk ke atas, naik ke atas. Tak ada sembah menyembah. Yang ada itu hanyalah dia Allah zat dan sifat. Makanya di kajian tasawuf apa itu salat? Penyaksian zat kepada sifat. Zat memuji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah. Asma'nya asma Allah, afalnya afal Allah. Maka disimpulkanlah al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah itu satu. Tapi ketika kita bicara satu, kita pisahkan mana zat, mana sifat. Walaupun sebenarnya sifat itu ya dia itulah. Nah, ini kalau kita pahami dari kajian tasawuf tadi. Itu yang berapa? Yang kedua tadi. Jadi yang pertama menghapus dosa, yang ketiga, yang kedua menyembuhkan penyakit. Yang ketiga memperbaiki segala yang rusak. Nah, ya. Jadi zikir itu memperbaiki yang rusak, apa? Mana maksudnya memperbaiki yang rusak? Kalau kita ambil satu contoh, ini lampu, ya. Lampu ini kenapa bisa nyala begini? Nah, pertama karena setrumnya tersalur. Yang kedua kabelnya tersambung. Yang ketiga boklamnya bagus. Jadi boklamnya bagus, kabelnya tersambung, setrumnya ada. Maka nyalalah lampu itu. Nah di kita ini ada nggak tiga-tiganya itu? Misalnya boklamnya bagus, iman kita ada. Ya, kabel tersambung, kita mendengar. Ya, kabelnya tersambung. Ya, setrumnya, mana setrumnya? Setrumnya itu ada iman. Apa namanya? Boklam itu adalah pikiran kita. Jadi iman kita ada, lalu kemudian kabelnya tersambung, ya, boklamnya bagus, akal kita sehat.
Kalau kadang orang mendengar, tetapi akannya nggak sehat, nggak nyambung juga, nggak nyala juga. Apa yang saya maksudkan di sini, ketika dicetekkan, ini kan nyala, ketika dicetek, nyala dia. Kenapa? Itu tadi tiganya ada, setrum ada, bukelamnya bagus, kabel tersambung. Itu dicetekkan, nyala. Nah sekarang, ke diri kita dicetekkan. Hayya ala sholah. Itu kan lagi dicetekkan. Kira-kira kabelnya tersambung apa tidak? Nah, kabel tersambung, kita mendengar. Ada, ini kabel tersambung. Buklamnya bagus enggak? Akal kita sehat apa tidak? Ada. Seterumnya ada iman apa enggak? Nah, kalau ada tiga ini, kabel tersambung, ya artinya apa? Kita mendengar. Seterumnya ada, iman kita ada. Buklamnya bagus, akal kita sehat. Begitu dicetekkan, hayya ala sholat, nah datang dia sholat ya. Tapi kalau udah dipeki-pekikan, hayya ala sholat, as-salatu khairu minan naum, nggak bangun-bangun juga. Mungkin salah satunya ada yang rusak. Mungkin kabelnya tak tersambung, putus kabelnya. Tikus. Nah, kabel nggak tersambung. Wajarlah kalau dia nggak nyala. Yang kedua, bisa saja ya buklamnya yang putus, akalnya nggak sehat. Ya. Dengar, cuma akalnya nggak sehat. Atau seterusnya yang nggak ada, iman yang lemah. Jangan kan orang lagi tidur, Pak. Maaf ini, udah di masjid, udah duduk di masjid, kan artinya kan tiganya kan sudah ada. Kabelnya sudah tersambung, buklamnya bagus, gitu ya. Setrumnya ada. Tapi Pak Suryadi sudah mau pada qamatis sholatu, pada qamatis duduk juga. Nah, ini masih kayaknya lemah kuatnya. Ya apa? Masya Allah, ini mungkin hanya 5 watt kayaknya. Spanding rendah, spandingnya rendah. Tapi kalau spandingnya tinggi, baru hayya ala shalah, langsung berdiri. Ya, jadi belum sampai ke hayya ala shalah, baru saja apa namanya iqamah, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala shalah, langsung berdiri. Ya. Begitu qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, udah mulai baris. Udahnya susah. Ini enggak, sudah Allah Akbar, la ilaha illallah, masih duduk juga. Aduh, ini spanning rendah ya. Ya mesti nyambung gitu. Cuma spanningnya rendah. Nah, maka zikir la ilallah itu saya katakan memperbaiki segala yang rusak. Maka tidak heran kita begitu kita ngamalkan zikir tarekat, zikir la ilaha illallah, mulai amaliyahnya mulai bertambah. Kalau selama ini nggak pernah sholat sunat rejab, nah begitu kita sudah mulai zikir, mulai sholat rejab. Nah, ini kan malam tadi sholat sunat rejab. Pak Suryadi kayaknya enggak. Rasanya ya, enggak, saya ngetes saja. Jadi itu salah sunnah rejab yang kita diajarkan oleh guru kita ya selaku ikhwan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, disunnahkan kita melaksanakan salat sunat rejab. Malam pertama 10 rakaat. Nanti malam Jumat pertama itu 12 rakaat. Malam Jumat nanti. Nah, siap-siap di malam Jumat. Baik dilaksanakan sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Nanti malam ke-15 itu 10 rakaat lagi. Malam terakhir 10 rakaat, itu rentetannya ya yang kita laksanakan. Itu baru masuk bulan Rajab. Nanti masuk bulan Syaban, nah ada lebih apa namanya, lebih keras lagi. Salat sunat nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat. Nah, dulu sebelum belajar tarekat itu nggak pernah kita dengar ada salat 100 rakaat.
apalagi melaksanakan. Nah, begitu kita sudah belajar tarekat, kita ngamalkan tarekat, nah malah kita yang melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Awal mulanya ya terasa berat. Kenapa? Berat karena dipikirkan, nggak dikerjakan. Ya, waduh nggak kuat saya. Belum dilaksanakan sudah ngomong nggak kuat. Gitu. Kadang-kadang kita begitu, yang kita ukur kan perasaan kita, tapi belum dibuktikan. Makanya saya setuju dengan ada cerita kawan saya. Jadi kawan saya ini kan tentara. Dia cerita ada tentara yang baru tamatan SMA. Dia orang kampung, belum pernah pegang stang setir mobil, belum pernah. Nah, karena dia sudah diterima sebagai anggota oleh komandannya, disuruh piket di depan, piket di depan. Lalu komandan bilang, panggil sini, pindahkan truk itu ke belakang. Nah, ini orang belum pernah pegang stang setir mobil ini. Tapi perintah komandan ya harus dilaksanakan. Ini siap, nah, pindahkan truk itu ke belakang. Siap. Mulai lari, buka pintu, duduklah dia di jok itu, pegang stang setir itu, ceger pintu ditutup. Duduk sebentar. Sudah duduk itu turun, buka pintu, banting, ger, lari, lapor. Perintah sudah dilaksanakan, tapi tidak bisa. Nah, kan? Nah baru itu, laksanakan dulu, baru ngomong nggak bisa. Kita ini kan enggak, kadang-kadang baru ada informasi, aduh nggak kuat, nggak bisa, belum dilaksanakan. Ya dalam belajar amaliyah tarekat nggak bisa, dilaksanakan dulu. Nanti urusan belakangan, bisa apa enggaknya itu. Kalau memang terasa memang asam uratnya kambuh, ya sudah. Nggak kuat lagi duduk itu ya. Coba laksanakan dulu itu. Ini baru informasi, besok kita salat sunat 100 rakaat. Waduh, nggak kuat saya ada. Jadi ini yang harus kita singkirkan dulu. Perasaan kita tidak ada kemampuan itu. Coba dulu itu. Tapi kalau memang kita sudah duduk, sudah 100 rakaat, rasanya betul-betul nggak kuat, ya sudah. Biarin kawan yang meneruskan, kita tidur aja. Mudah-mudahan dapat pahala juga, Pak. Kalau kita sudah masuk ke dalam majelis itu, kan ada kisahnya itu. Allah panggil malaikat. Ya, wahai malaikat, siap ya Allah, coba turun dulu kalian ke bumi. Coba ngintip-ngintip lah apa kerja hambaku di bumi itu. Berduyun-duyun lah malaikat itu turun ke bumi. Ya, ketemulah ada sekelompok orang lagi khataman, memuji Allah, mereka berzikir. Kagumlah si malaikat ini tadi. Nah, dipanggillah kawan-kawannya, berkerumunlah mereka menyaksikan orang yang sedang zikir tadi. Sedang zikir, sedang sholat, ya. Sedang bertasbih. Gitu. Sudah selesai, mereka lapor kepada Allah. Ya Allah, perintah sudah kami laksanakan. Apa yang kalian temukan? Masya Allah. Ada sekelompok hambamu, mereka memuji-mujimu, ya Allah. Emangnya mereka sudah kenal aku? Belum kenal. Cuman mereka memuji-mujimu, ya Allah. Benar begitu? Betul. Terus mereka minta apa? Mereka minta surgamu, ya Allah. Apa mereka pernah lihat surga itu? Ya belum, ya Allah. Bagaimana pendapat kalian kalau sampai mereka lihat surga itu? Pasti mereka akan lebih meminta lagi supaya dapat. Terus minta apa lagi? Minta perlindungan dari neraka-Mu, ya Allah. Apa mereka pernah melihat neraka itu? Belum, ya Allah. Bagaimana pendapat kalian kalau sampai mereka melihat neraka itu? Pasti mereka ketakutan. Pasti mereka akan minta perlindungan kepada-Mu, ya Allah. Benar begitu? Betul. Allah Maha tahu. Persaksikanlah oleh kalian, wahai malaikat. Kalau demikian hanya dosa orang yang ada di majelis itu saya ampuni semua. Masya Allah. Rupanya instruksi satu orang malaikat. Instruksi, ya Allah. Ada apa? Enggak semuanya yang zikir.
Ada satu orang tidur-tiduran di belakangnya. Nyender-nyender dia sama ngantuk-ngantuk. Dia ikut zikir nggak? Terganggu nggak yang lain kena dia? Nggak, dia nggak terganggu, nggak mengganggu yang lain. Cuma dia tidur aja. Termasuk dia juga saya ampuni dosa. Masya Allah. Maka datang dulu di majelis itu. Biar ikut gitu. Biar nggak dapat pahala ampunan Allah itu sudah jadilah gitu ya. Ini nggak datang juga enggak gimana? Kadang-kadang datang tapi nggak masuk majelis, duduk nongkrong di luar, duduk di luar. Nah, nggak masuk majelis, nggak termasuk diampuni, karena nggak masuk majelis. Udah duduk aja di majelis, walaupun mungkin kita nggak kuat sholatnya karena asam uratnya kambuh misalnya, ya duduk aja di majelis itu. Ya, mudah-mudahan semuanya diampunkan Allah dosa kita. Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya yang perlu kita pahami makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, kemudian pelaksanaannya hikmahnya apa, lalu kemudian tujuannya kita menghapus dosa, mengobati penyakit dan memperbaiki segala yang rusak. Nah, sebelum kita diskusi sementara materinya saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Katakan badannya hanya mulutnya saja. Ya. Itu kata artinya ini mudarat hukumnya. Dan saya belum paham apa mudarat itu artinya. Mudarat kata kopiah tadi. Kalau tidak pergerakan badannya hanya mulutnya yang zikir. Yang kedua, saya ingin menanyakan ini di luar materi yang kopiah sampaikan. Kita berziarah ke kuburan itu kadang-kadang membawa tumbal. Nah, sementara ada yang menyatakan itu tidak dibolehkan karena meniru orang Kristen agama lain, sementara mengingat seperti Rasulullah. Nah, jadi saya ingin ketentuan yang positifnya di ya. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mudaratnya ngantuk. Lama-lama ngantuk. La ilaha illallah. Keras awalnya, tapi kena badannya nggak bergerak, lama-lama lemah. Diam ya. Jadi makanya kalau kita zikir dengan badannya tetap, biasanya cepat ngantuk. Itu satu. Kemudian nggak tartil. Kenapa? Karena tidak menempatkan makomnya. Sehingga akhirnya nggak sama kita zikirnya dengan iramanya dengan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak terhunjam dalam hati. Sedangkan Allah perintahkan wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Ya. Pukulkan tongkat ke batu yang keras. Mana tongkat? Apa itu tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau dia nggak pakai tongkat, dia nggak bisa berdiri, kan gitu. Jadi tongkat itu alat untuk berdiri. Nah, pertanyaan yang mau berdiri itu apa? Tauhid. Alatnya mana? Kalimat la ilaha illallah. Itu alat untuk berdirinya tauhid. Wadrib bi'asakal aja, pukulkan tongkat itu ke batu yang keras. Mana batu yang keras? Nih, hati kita yang keras. Ya, kalau kita nggak menggerakkan badan, cuma la ilaha illallah, nggak terhunjam. Tapi dengan kita memakomkan zikirnya la ilaha illallah bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Nah, jadi membekas. Nah, tapi kalau diam saja, nggak membekas. Apalagi kalau di lagu-lagu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah. Ya, ibarat kata orang dagingnya alot, pisau tumpul. Ya sudah. Ya, nggak bisa diiris.
Maka dengan kita memakamkan zikir itu akan terhunjam ke dalam la ilaha illallah dedar bin sadidin wa sautin qawiyyin. Itu mudaratnya, Pak. Jadi mudaratnya karena ngantuk ya gitu kan, kemudian tidak membekas di hati kita gitu ya. Makanya zikir itu harus digerakkan, jangan malu-malu, Pak. Saya berarti kan masih malu-malu untuk menggerakkan badan itu. Ada masih lihat-lihat kiri kanan, ada nggak orang? Ada orang kayaknya perasaannya memperhatikan dia sendiri, padahal enggak, orang nggak ada perhatian, nggak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Oh ya, ziarah. Ya. Sebenarnya ya apa sih maksudnya menaburkan kembang itu? Ya. Yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau apa namanya melewati kubur, beliau menancapkan pelepah kurma yang masih hidup sambil berkata, selagi pelepah kurma ini masih hidup, Allah ampunkan dosanya, Allah ringankan azabnya di dalam kubur. Nah inilah kiasan, inilah maka seringkali kita gunakan siraman air basah. Nah dengan artian minta kepada Allah, artinya selagi air ini masih ada, yaitu Allah ringankan azab orang yang ada di kubur, gitu ya. Atau Allah apa namanya ampunkan dosanya. Jadi tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer, gitu ya. Adapun kita misalnya menyiramkan air atau kita menancapkan kurma kurma tadi dengan niat kita minta kepada Allah supaya ya, mayat yang dikubur itu kalau dia tersiksa diringankan Allah siksaannya. Kalau dia panas diminta supaya sejuk, kan begitu ya. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau kita hanya menabur kembang ya dengan mencontoh-contoh orang ya itu berarti nggak masuk ke sana. Tapi kalau menambahkan kembang dengan harapan misalnya selagi kembang itu masih segar, nah itu kan sama dengan tancapan kayu tadi. Ya, kalau kembang itu masih segar, ya minta kepada Allah supaya siksaan orang di kubur itu diringankan oleh Allah. Kalau itu termasuk bagian dari doa, saya kan nggak masalah. Ya intinya ini saja, apapun medianya itu kan media itu. Ya nggak mesti harus pohon kemboja, nggak mesti pakai pulpa kurma. Intinya itu medianya yang masih hidup minta kepada Allah supaya mayat yang di dalam kubur itu diringankan Allah siksaannya. Itu niatnya. Ya, apakah pakai pohon kemboja, apakah pulpa pisang misalnya itu, atau kasih siraman air, atau pakai kembang, terserah. Ya iya, tapi niatnya itu bukan untuk niru-niru orang gitu ya. Saya kira nggak masalah, Pak. Itu kan bicara masalah media, ya kan? Kalau Rasul pakai medianya, pulpa kurma yang masih hidup ditancapkan. Cuman kalau mencari pulpa kurma kita di sini susah, Pak. Nggak ada, kan? Maka pakai kayu kemboja tadi ya silakan aja, ya kan? Atau kita pakai siraman air, atau mau pakai kembang, tapi niatnya itu tadi, itu media, Pak. Ya. Jadi persoalan media itu terserah media apa yang bisa kita pakai. Ya, tapi kalau niatnya menaburkan kembang supaya dilihat orang hebat, gitu ya. Supaya dipuji orang, masih anu itu harum benar kembangnya itu ditaburkan, nah, itu nggak masuk ke situ. Ya. Jadi kita lihat medianya itu sebagai sarana untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang yang ada di dalam kubur itu. Gitu. Jadi jangan kita hanya oh itu kan perbuatan orang Kristen, gitu ya, menaburkan kembang. Nah kalau kita niru-niru berarti kita niru orang Kristen ya enggak juga. Kita nirunya Rasulullah yang kita tiru, cuman medianya kita alihkan ke kembang, medianya kita alihkan ke air, medianya kita alihkan ke pohon kemboja, itu medianya. Tapi niatnya itu tadi, ya, untuk memohon kepada Allah supaya
jenazah yang ada kubur itu diringankan Allah siksaannya, kalau bisa dilepaskan. Nah, dibebaskan dari siksaan kubur gitu. Intinya kita minta ke Allah, tapi jangan nyangkut supaya ya ada kesombongan gitu ya, tidak boleh. Jadi bukan berarti kita harus nggak boleh, kenapa niru-niru orang Kristen ya? Saya kira nggak juga. Yang kita tiru Rasulullah, cuman medianya kita alihkan ke kembang atau kita alihkan ke air, media. Saya kira itu, Pak. Ya, silakan yang lain. Kalau ada. Ya. Mana? Waalaikumsalam. Ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia itu adalah gambaran amalnya Allah ya. Tadi Bu yang katakan kalau misalnya ada orang yang mengatakan kita kamu bodoh, kamu bego, kamu miskin, nah itu kan kita hanya menerima ya saya miskin yang kaya hanya Allah. Tetapi di sisi lain ada hadis yang mengatakan bahwa membela kehormatan itu wajib bagi setiap muslim. Nah ini gimana Bu ya? Bentuk artinya sepertinya ada kontradiksi bahwa kita memang harus menerima. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa kita membela kehormatan itu wajib bagi setiap muslim. Mohon ini penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, membela kehormatan itu wajib. Misalnya Pak, ini maaf ya nih, istri kita dicabuli orang, nah itu membela kehormatan ya, karena perbuatannya sudah nggak benar. Ya. Tapi kalau bisa dikatakan tadi kamu miskin, nah kira-kira merasa tersinggung apa tidak? Ini kajiannya kajian hakikat. Artinya yang kita pandang, yang menyampaikan atau yang kita menerima. Bisa nggak kita melihat atau merasakan bahwa hakikat yang disampaikan itu kita ingat kepada Allah bahwa Allah lah yang kaya. Kita ini manusia memang awalnya memang semuanya kita ini bodoh, kita ini miskin, nggak ada manusia yang kaya. Karena tidak ada manusia yang memiliki. Yang ada itu hanya pinjaman dari Allah, milik Allah semua. Nah ketika kita menyadari itu adalah milik Allah, sedangkan orang mengatakan kita miskin misalnya, saya kira itu bukan penghinaan. Cuman kita memahami dari sudut mana kita paham, menyadari kitanya atau menyadari Allahnya gitu. Nah, tapi ketika kita misalnya seperti yang saya katakan tadi, membela hak kita, misalnya ya harta kita dirampok misalnya, atau istri kita dicabuli orang, nah, itu kan membela kebenaran, itu benar itu. Ya. Tapi kalau umpamanya ungkapan seperti itu tadi, kita melihatnya dari sudut mana dulu? Kalau kita melihatnya dari sudut syariat, itu berarti kita merasa kita yang kaya, kita merasa kita yang pintar, itu pandangan syariat. Benar nggak seperti itu? Berarti kita belum masuk ke kajian hakikat. Di kajian hakikat itu yang kaya Allah, yang pintar Allah. Nah kalau kita ingat itu, insya Allah kita bisa sabar. Nah, artinya kita masuk kepada kajian hakikat. Jadi kita bedakan dulu. Kalau yang Ibu katakan tadi kita duduk di syariat. Ya, kalau yang kita kaji kita pahami secara hakikat. Nah, kalau duduk di syariat benar, mana yang salah mesti kita hukum. Itu namanya kita duduk di syariat. Saya kira itu, ya. Jadi dari mana kita memandangnya gitu. Ya silakan Pak. Ya, ya. Nah. Itu aku dengar kemarin itu kebetulan saya di taklim juga di Almanah. Itu ada Ustaz Sobri namanya sama-sama saya juga Pak. Itu ada pintu surga itu kan ada beberapa, ada 7 dan ada berapa. Itu harus kita kejar gitu untuk masuk surga itu. Dari keseluruhan rangkaian yang kita bahas tadi kan tujuannya kan surga dan neraka apa namanya Bu ya.
Kita kan nggak mau juga kalau masuk neraka. Apa namanya? Ya pasti susah gitu. Nah, kalau macam saya ini itu nggak bakalan masuk surga ini karena saya nggak bisa nahan apa namanya puasa itu nggak bisa ini Pak apa karena saya orangnya suka makan, hobi makan kata Pak Ustadz Sobri. Saya pikir benar juga sama kayak saya juga. Nah itu maksudnya dikejar ini Bu Yayan dan beberapa pintu surga ini itu kayak macam mana gitu Pak Ustadz itu yang dimaksud itu begitu Bu ya. Jadi surga itu ada berapa pintu. Nah, jadi kita disuruh untuk memasuki salah satu pintu. Kita mengejar pintu yang mana. Kalau kita yang milih, Pak, kita belum pernah ke sana. Takutnya kita salah pilih nanti. Ya. Nah, jadi saya kira ya kita potong kompas saja lah. Nyerah aja lah sama Allah. Nah, nanti Allah yang menunjukkan tuh masuk ke situ kata Allah. Kalau kita yang ngejar, ya nggak kejar Pak. Kita mau beli surga, nggak kebeli dah. Ada. Nah, jadi caranya gimana? Potong kompas saja. Nggak usah dikejar pintu surga itu nggak. Yang perlu dikejar itu ketemu Allahnya dulu. Udah nyerah aja lah sama Allah. Nah, nanti Allah akan tunjukkan, Pak Sobri masuk di situ kamu. Aman kita, udah ditunjukkan di situ. Nanti diantarkan sama bidadari nanti. Nah, yang antar bidadari, yang nyambut bidadari. Nah, cuman masalahnya, iya kalau Pak Sobri yang berangkat. Kalau ibu-ibu yang berangkat, bidadaranya mana nih? Di surga itu nggak ada bidadara, ya ada bidadari. Nah, kenapa nggak ada bidadara, Pak? Di surga ada bidadari, tapi nggak ada bidadara. Nggak tahu. Ya kenapa? Karena puncak kebahagiaan laki-laki itu perempuan, maka disodorkan bidadari. Iya, makanya tidak orang-orang yang punya duit banyak, biarlah uangnya banyak habis, yang penting dapat bidadari, dapat yang muda. Gitu kan? Oh, yang banyak habis ya, ya maharnya aja 100 miliar, gitu. Nggak masalah, karena masih muda. Tapi kenapa bidadara nggak ada? Karena puncak kebahagiaan perempuan bukan pada laki-laki, Pak. Pada duit. Ya. Iya, nggak apa-apa yang tua-tua, yang penting duitnya banyak. Itu sebagian, mungkin nggak semua. Yumtahanul mar'atu bidzahab wa yumtahanur rajulu bin nisa bimirati. Jadi perempuan diuji dengan duit, laki-laki diuji dengan perempuan. Jadi kesenangan perempuan itu puncak kesenangannya pada perhiasan. Nah, makanya di surga itu ditampilkan perhiasan yang indah-indah. Ada mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kemudian ada yakut, ada jabarut, ada intan berlian. Katinnya saja dari emas murni, masya Allah. Ya, kalau satu jalur insya Allah ketemu. Beda jalur ya nggak mungkin lah. Ya, yang satu jalur ke kanan, satu jalur ke kiri. Umpamanya istrinya rajin sholat, suaminya rajin judi. Nah, itu beda jalur. Ya, makanya kalau sama-sama jalurnya, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, ya, insya Allah satu jalur ketemu di sana. Tapi kalau sudah beda jalur ya, itu ya nggak ketemu, gitu ya. Nah, ya satu jalur ke kanan, satu jalur kiri. Kan ada juga begitu. Istrinya rajin, benar zikirnya, tahajudnya rajin. Nah, suaminya malah rajin judi. Kalau istrinya zikir, malah cemooh, hotel kepala kamu katanya. Dia nggak mau, itu beda jalur. Nah, khawatirnya itu tadi, Pak. Nggak ketemu. Ya, walaupun satu kampung, beda kamar. Lebih bahaya lagi kalau beda kampung, Pak. Ya, makanya yang kewajiban suami itu yang utama itu membawa istrinya untuk taat sama Allah, itu kewajiban. Ya. Di kita ini kan hanya dilihat secara lahirnya saja.
kewajiban terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Nah, kan gitu kan. Tapi untuk taat kepada Allah, enggak kita abaikan. Maka diisyaratkan sama Rasulullah SAW, di akhirat nanti ada orang kaya jatuh pailit. Nah, kenapa orang kaya jatuh pailit? Nah, sahabat tanya, apa ada orang di akhirat orang kaya itu pailit? Ada, kata Rasul. Ada seorang bapak rajin betul ibadahnya. Zikirnya rajin, ibadahnya dari masjid ke masjid sampai ke luar negeri begitu ibadah. Tapi istrinya dibiarin di rumah, nggak diajak zikir, nggak ditunjukkan. Nah, giliran ditimbang dosa pahalanya di akhirat, si bapak ini banyak benar pahalanya sehingga diputuskan dia penghuni surga. Begitu dia berjalan memasuk surga, meki-mekilah istrinya dari belakang. Pak, tunggu Pak. Saya istrimu, saya minta tanggung jawab Bapak sebagai suami saya. Saya dalam neraka, sedangkan Bapak masuk surga. Saya dalam neraka banyak dosa, karena Bapak nggak pernah saya mengajak saya beribadah. Nah, akhirnya Allah putuskan, perintahkan Jibril, pahala Bapak ambil, serahkan sama istrinya. Dosa istri yang menyebabkan masuk neraka, cabut, serahkan sama suami. Nah, istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Nah, belum bubar, nuntut lagi anaknya. Pak Jibril, saya nuntut juga Pak Jibril. Saya anaknya berada di neraka. Kenapa? Bapak saya nggak pernah ngajarin agama sama saya. Bapak saya rajin-rajin zikir sendirian, sedangkan saya dibiarin aja, nggak ditunjukkan. Ujung-ujungnya Allah perintahkan, Jibril, sisa pahala Bapak ambil, serahkan sama anaknya. Dosa anak ambil, serahkan sama bapaknya. Nah, itu namanya orang kaya jatuh pailit, ya. Nah, kenapa? Tanggung jawab. Makanya kalau istrinya salah, ya, yang diminta tanggung jawabnya suaminya dulu. Nah, itulah maka kewajiban suami itu adalah membawa istrinya untuk taat kepada Allah. Itu kewajiban, ya. Kalau tidak, itu tanggung jawab nanti di akhirat. Jadi bukan hanya memenuhi sandang pangan papan aja. Nah, cuman kalau kita sudah ajak, sudah arahkan, masih juga nggak mau, ya sudah, itu lepas tanggung jawab. Kita ngajak ke masjid, dia malah ngajak ke mall, katanya. Ada ya, nah, itu lain. Ya. Yang penting kita sudah lepaskan tanggung jawab kita. Ya, saya kira begitu. Masih ada? Cukup. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.